Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat walafiat. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di dunia maya ya di webinar PABDI. Dan seperti biasa, webinar PABDI merupakan media yang digunakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam untuk kita sharing ilmu, sharing informasi, dan tentu untuk mengupdate kondisi-kondisi yang sampai saat ini terjadi di dunia kesehatan kita, terutama yang terkait dengan bidang ilmu penyakit dalam. Dan pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas suatu tema yang ini sangat penting untuk diketahui. Kita ketahui bahwa COVID-19 sudah berlalu, sudah dinyatakan Indonesia bebas, tidak lagi pandemi, dan kita sudah bebas tanpa masker. Tetapi di akhir-akhir ini timbul pemberitaan atau kita dengar di mana-mana bahwa ternyata ada peningkatan karena ada varian baru dari COVID-19 ini. Ada yang mengaitkan ini dengan pesta pora politik yang ada saat ini. Ada yang mengaitkan dengan status vaksin yang memang harus dihabiskan. Ada yang mengaitkan dengan kondisi yang memang betul-betul harus diperhatikan, yaitu COVID yang sedang meningkat seperti ini. Nah, informasi-informasi yang simpang siur ini coba kita telaah. Coba kita lihat, kita tampilkan data-data yang memang betul-betul sahih. Dan yang paling penting adalah kita tidak mau COVID-19 pandemi berulang kembali. Kita tidak mau peristiwa-peristiwa yang lalu kita kehilangan teman sejawat, kehilangan keluarga, ya, dan kita harus praktek dengan menggunakan berlapis-lapis baju APD. Kita tidak mau itu berulang. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mengantisipasinya. Untuk itu siang hari ini akan kita dengarkan dua orang expert, dan tentu ini tidak main-main, yaitu kita menghadirkan Dr. Seva Wicaksono Pitoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi KIC Vinasim, yang beliau merupakan ketua Satgas COVID-19 PABDI. Jadi langsung pada orang ahli yang ahlinya dan juga bertanggung jawab untuk memantau dan mengkoordinasikan apa-apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi gejolak atau gejala atau fenomena yang terjadi terkait dengan COVID-19 ini. Dan yang kedua, kita juga menghadirkan pembicara yang memang expert di bidang vaksin, dan beliau merupakan Ketua Satgas Imunisasi Dewasa PABDI, yaitu Dr. Sukamto Kusnu, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi Vinasim. Beliau sudah malang melintang di dunia vaksin, dan sebagai ketua tim Satgas dengan timnya terus mengkaji vaksin-vaksin yang ada yang bisa digunakan untuk memproteksi kita dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Jadi PABDI webinar kali ini membahas COVID-19 new variants, the viruses and the vaccines. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman sejawat sekalian, sebelum kita mulai, nanti kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Umum PB PABDI, Dr. Salih Aman Nasution. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk mengingatkan sedikit tentang etika, sedikit tentang etik, karena kedokteran adalah sebuah profesi yang luhur, yang dijaga oleh etik. Untuk itu izinkan saya sedikit menggambarkan tentang etik dan patient safety. Next slide. Oh, ada teknologi, saya lupa. Jadi Pelembagaan Etika, Disiplin, dan Hukum Kedokteran Indonesia ini merupakan suatu pelembagaan di mana merupakan struktur yang kita harus paham
bahwa etika ini dijagain, ya. Kita tahu organisasi profesi kita, Ikatan Dokter Indonesia, mempunyai Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang posisinya ada di pusat, wilayah, dan beberapa cabang. Dan kita di Perhimpunan Dokter Spesialis seperti PABDI mempunyai Dewan Etik. Ya, kalau di PABDI disebut Dewan Etik Mediko Legal. Kita gabungkan etik dengan Dewan Mediko Legal. Mempunyai beberapa fungsi, yaitu kemahkamahan, pengawasan, pembinaan, dan pembuatan etika kedokteran, ya. Dan ini adanya di tingkat pusat. Yang kita ketahui ada yang namanya KODEKI, Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang kita jaga dan kita patuhi. Nah, selain itu dari sisi rumah sakit ada Majelis Kehormatan Etika Rumah Sakit atau kita sebut dengan Makersi. Ini terutama mengatur etika rumah sakit dan pimpinannya serta relasi antar nakes dalam rumah sakit. Lalu Komite Etik dan Hukum serta Subkomite Etik di Komite Medik di rumah sakit juga sama-sama kita menjaga etik sehingga pelayanan secara profesional bisa ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak jauh dari etik adalah disiplin. Kita harus tegakkan disiplin dan kita mempunyai Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) di bawah Konsil Kedokteran Indonesia. Tugasnya adalah kewenangannya adalah kemahkamahan dan pembinaan. Dan tentu selain etik dan disiplin ada dalam ranah hukum, yaitu legislasi hukum, membentuk undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Lalu pemerintah itu sendiri, ya, hukum yang di bawah undang-undang yang disebut dengan peraturan presiden, peraturan pemerintah, dan lain selanjutnya. Lalu ada proses penegakan hukum. Kita ketahui penegak hukum kita ada berbagai lembaga, ada kepolisian, jaksa, pengadilan, dan aparat hukum lain sesuai dengan kewenangannya, seperti KPK, BNN, dan lain sebagainya. Prof, dokter sekalian, tamu sejawat yang berbahagia. Nah, dilema etika dalam konteks layanan rumah sakit ini merupakan kondisi yang sehari-hari kita dapatkan atau kita temukan. Nah, nilai keutamaan etika perlu diperhatikan dan tentu kepemimpinan yang jelas DPJP dari setiap kasus itu perlu didefinisikan dengan baik karena ada kriteria medis yang harus ditentukan dan otonomi pasien yang terus diutamakan sehingga kita selalu mengutamakan kepentingan pasien dalam setiap keputusan medis dan melibatkan pasien itu sendiri dan keluarganya. Dan dalam hal ini tentu ada etika kesejawatan di mana diperlukan musyawarah antar sejawat untuk mendefinisikan prioritas kepentingan pasien yang lentur dan sesuai dengan dinamika dan melibatkan pasien dan keluarga. Dan ini memperhatikan dinamika klinis dan sosial pasien dan pada kondisi-kondisi tertentu terutama emergensi dan lain sebagainya maka skala prioritas itu bisa berubah. Nah, kita kenal dengan namanya prima facie kaidah kedokteran, yang mana yang diutamakan. Dan prima facie ini beneficient merupakan yang dipakai ya dalam menyepakati prioritas kepentingan pasien secara medis dan kemudian otonomi pasien. Dan non malefisien dapat menjadi prima facie pada kondisi emergensi. Nah, untuk lengkapnya untuk kode etik itu ada di buku Kode Etik Kedokteran Indonesia. Ya, KODEKI, IDI, dan kita tetap harus berpegang teguh dalam KODEKI ini sehingga praktek kedokteran kita bisa terjaga dengan baik. Dan untuk itu tentu keselamatan pasien harus diingatkan pula karena setiap rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien. Standar keselamatan pasien ini meliputi mulai dari hak pasien, pendidikan pasien, ya, edukasinya, keselamatan pasien secara berkesinambungan, lalu penggunaan metode peningkatan kinerja, peran kepemimpinan, pendidikan staf, dan komunikasi. Dan tentu dengan sasaran keselamatan pasien yang kita pahami. Prof, dokter sekalian, demikian sedikit sekilas tentang etik yang coba diingatkan. Dan sekarang kita masuk kepada webinar kita. Saat ini peserta sudah sampai 730 lebih. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengundang lagi ya sejawat kita sampai 1.000 orang dan selebihnya itu akan
di relay ke YouTube. Jadi tapi bisa langsung ikut di YouTube, nanti YouTube-nya bisa ada di sini. Nah sebelum mulai kita dengarkan sambutan dari Dr. Sali Aman Nasution, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskuler Finasim FACP sebagai Ketua Umum PB PABDI. Dr. Sali, silakan. Dr. Sali, apakah terdengar? Baik. Ya, Silakan, terima Dok. kasih moderator Dr. Eka. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat selalu semuanya. Para sejawat sekalian yang saya hormati, yang hadir pada media online siang hari ini, terima kasih atas kehadirannya. Dan hari ini kita akan mengikuti webinar PABDI yang topiknya kami berharap dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia dapat memberikan pencerahan barangkali ya untuk sejawat-sejawat sekalian mengenai isu yang belakangan ini mungkin menjadi perhatian kita semua ya, saya kira, yaitu meningkatnya angka kasus COVID-19 karena ditenggarai ada varian baru. Ya, seperti sifatnya virus ya, selalu bermutasi, dan saat ini sepertinya ada varian baru yang menyebabkan kenaikan dari kasus COVID-19 tersebut. Nah, kami dari PABDI ingin sharing pencerahan dari para ahlinya. Hari ini akan kita dengar sama-sama dari Ketua Tim Ad Hoc COVID-19 PABDI dan juga dari Ketua Satgas Imunisasi Dewasa PABDI. Nah, jadi kami dari PABDI pada siang hari ini menghadirkan tidak hanya kita membahas mengenai new variants dari COVID tersebut, tapi juga menjawab pertanyaan teman-teman sejawat sekalian dan juga masyarakat, saya kira ya, bagaimana peran vaksin pada kasus sekarang ini. Karena kita tahu di penghujung pandemi yang lalu, salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam menghadapi kasus COVID ini adalah vaksinasi. Mudah-mudahan dengan mengikuti acara webinar kali ini, kami dari PABDI bisa memberikan pencerahan kepada para sejawat dan juga semua pendengar webinar siang hari ini mengenai varian baru dari COVID-19 dan juga mengenai peran vaksin pada kasus COVID-19 saat ini. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat tidak hanya untuk kita sebagai pengetahuan, tapi juga tentu saja untuk semua masyarakat yang ditangani oleh sejawat-sejawat sekalian. Terima kasih kepada para pembicara, narasumber, dan juga kepada moderator. Semoga acara ini berjalan dengan sukses. Selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sali atas sambutannya. Baik, kita langsung masuk ke inti acara. Kita akan menghadirkan pembicara pertama, yaitu Dr. Seva Wicaksono Pitoyo, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi KIC Finasim. Beliau adalah staf pengajar di divisi pulmonologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Beliau juga merupakan pengurus dari PABDI, dan tentu tadi sudah disebutkan Dr. Seva adalah Ketua Satgas COVID-19 PABDI. Kita sudah kenal semua Dr. Seva. Dr. Seva akan membawakan materi tentang kenaikan kasus COVID akibat varian baru. Nanti disebutkan variannya apa, saya juga tidak ingat namanya. Bagaimana situasi sebenarnya dan apa antisipasinya. Nah, yang paling penting apa antisipasinya ini, kita sama-sama dengarkan Dr. Seva. Silakan Dr. Seva. Baik, terima kasih Dr. Eka. Suara saya terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada seluruh teman-teman di PP PABDI yang kita kemudian mengangkat kembali tema ini dan kita mensosialisasikan kembali. Kelihatannya memang kita harus siap-siap untuk bermaskeran lagi. Jadi karena kita mau bicara nih, kita tidak pakai masker, tapi sebenarnya saya berjarak dengan Dr. Eka ya, jadi nggak apa-apa.
Baik, jadi saya mendapat tugas untuk bercerita tentang kenaikan kasus COVID-19. Jadi kita akan mencoba mendekati mulai dari pendekatan situasi saat ini, kemudian ke kenaikan kasusnya. Terus kita membahas kenapa kenaikan ini, apakah berkaitan dengan varian baru apa saja, dan tentu antisipasinya. Jadi sejawat semua, Bapak Ibu semua, pada 5 Mei 2023 kemarin WHO mencabut status darurat kesehatan global akibat COVID. Ini harus dicermati karena sebetulnya WHO tidak pernah mencabut status pandemi COVID secara global. WHO hanya berani menyatakan bahwa sudah tidak darurat lagi. Nah, kemudian Juninya, 21 Juni, pemerintah Republik Indonesia menyatakan pandemi COVID berakhir. Ini dampaknya terlalu besar, termasuk kepada ekonomi, karena berarti ketika status pandemi dicabut, maka beban pemerintah untuk membiayai itu tentu akan tidak lagi menjadi beban. Akan diserahkan kepada mekanisme pengobatan seperti biasa. Walaupun tentu pemerintah akan bersedia terus menyiapkan segala macam kemungkinannya, fasilitas, dan seterusnya. Kemudian dari situlah pemerintah menyatakan sebagai masuk endemi. Jadi mohon maaf Dr. Eka, tadi bukannya kita COVID sudah berlalu, tapi pemerintah kita menyatakan kita akan masuk ke dalam masa endemi. Endemi itu artinya berarti sepanjang tahun akan ada dan kita akan hadapi. Dasar dari pemerintah membuat itu adalah karena kita punya data 99% populasi Indonesia sudah punya antibodi terhadap COVID, baik melalui vaksinasi maupun terinfeksi. Dan pada saat Juni itu kita sudah mendekati angka 0 dalam konfirmasi kejadian COVID-nya sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi global saat ini? Tanggal 24 November kemarin untuk periode tiap 2 minggu WHO membuat update. Itu kita dapatkan 500.000 kasus baru, itu turun 13% dari bulan sebelumnya. Jadi sebetulnya trennya masih makin turun. Angka kematian juga turun. Angka kematiannya masih 2.400 kasus seluruh dunia. Ini jauh turun dibanding 1 bulan sebelumnya, yaitu periode September. Jadi asal tahu di Indonesia hampir kita tidak dengar kasusnya, bahkan kematiannya tidak ada, tapi di dunia itu masih ada saja. Bahkan termasuk yang negara dekat kita itu Singapura masih ada saja secara sporadis dan juga masih ada yang berat. Kita belajar dari MERS, sampai sekarang angka kematian MERS itu masih 30%. Jadi kalau kita dapat MERS, keponakannya dari COVID, kita dapat MERS, maka 3 orang akan 1 meninggal. Itu masih sampai sekarang, walaupun kejadiannya sangat sporadik dan itu terjadi tidak pernah di Indonesia. Nah, ini kita mendapatkan gambar sebetulnya laju infeksi di dunia tidak terlalu naik dalam sampai 2 minggu yang lalu. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau kemudian minggu-minggu terakhir ini bagaimana. Data dari WHO belum ada perubahan. Yang jelas positivity rate-nya itu 8%, itu masih lebih tinggi atau merupakan angka terendah dari selama pandemi. Jadi pandemi itu range-nya positivity rate-nya antara 8 sampai 40% di seluruh dunia. Jadi ketika makin pandemi, makin meningkat kasusnya, makin banyak positif rate-nya dan turun paling bawah 8. Jadi angka ini menurut saya sudah mulai merupakan angka psikologis bagi kita bahwa tampaknya kita mesti melihat hati-hati. Kenapa? Karena angka aman itu sekitar 5% sebetulnya. Jadi ketika 8 ini sudah menyentuh batas bawah dari keadaan terendah terbaik dari kondisi pandemi yang ada. Walaupun angka perawat minap dan angka masuk ICU-nya ternyata masih makin turun. Nah, yang jadi masalah adalah ternyata WHO masih menemukan varian-varian baru yang sekarang ini menjadi sorotan dari perhatian itu adalah XBB.1.5, XBB.1.16, dan EG5 ini yang sedang meningkat, kemudian BA.286. Kemudian ada beberapa juga catatan, ternyata yang sekarang lagi paling banyak adalah yang EG5 ya. EG5 itu sebetulnya adalah varian daripada 2 XBB2. Nah, 73% itu bermain pada varian XBB2 dan 1, yaitu 15, 116, EG5. Sementara subvarian yang B286 itu cukup khas, tetapi dia hanya mencapai 17%. Jadi maksud saya masih ada dominan yang kemudian di XBB1 dan XBB2.
Nah, tadi saya sampaikan bahwa kita sekarang itu ada 4 varian utama yang sedang diawasi. Ada 5 varian utama, termasuk yang paling baru adalah XBB 286. Kemudian yang kemudian meningkat sampai kita mempunyai data bahwa memang memang meningkat penularannya, tetapi kita belum dapatkan tanda bahwa memang kematiannya meningkat. Itu yang XBB 15, 116, EG5 dan BA286 tadi. Nah, apa itu XBB 15? XBB 15 itu sebetulnya sudah muncul 1,5 tahun yang lalu, mulai Januari 2002, dan langsung ditetapkan seminggu kemudian sebagai variant of interest. Jadi sudah diidentifikasi oleh WHO sebagai suatu hal yang cepat menular. Ini merupakan turunan dari XBB. Kita tahu bahwa istilah X itu digunakan untuk menunjukkan adanya rekomendan. Jadi agak berbeda daripada mutasi virus biasa. Biasa satu virus mutasi, maka dia akan memunculkan mutasi baru. Tetapi ada juga kita menemukan sekarang mutasinya itu bukan satu beranak berbeda, tetapi persilangan. Jadi rekombinan. Jadi ada 2 kemudian bergabung atau katakanlah menikah gitu ya, kawin, kemudian timbul varian yang baru, kemudian itu disebut sebagai XBB. Nah, ada 2 XBB, BA2 BA2 yang kemudian bergabung dan menjadi XBB 15 ini. Nah, yang jadi berita baiknya adalah XBB 15 ini masih memiliki spike protein yang mirip dengan XBB 19, 192 dan 23. Hal itu membuat kita masih melihat bahwa kemungkinan vaksin-vaksin yang mengandung spike protein dari XBB yang sudah ada itu mungkin masih bekerja. Indonesia mulai mendeteksi awal tahun ini dan paling tinggi pada Maret kemarin 55% kasus itu adalah dari XBB ini. Tetapi kemudian mulai tersalip oleh EG5 mulai dari bulan berikutnya atau pertengahan tahun 2023. Nah, EG5 ini sedang meningkat. Nama panggilannya adalah Eris, itu mulai muncul Februari dan di Indonesia kelihatannya sudah ditemukan mulai April. Setelah Maret ya, kemudian muncul meningkat, Juli itu sudah 20% kasus, dan sekarang kita melihat bahwa dominan di Indonesia, walaupun jumlah kasus secara keseluruhan Agustus November sempat turun. Nah, ketika sekarang ini minggu terakhir ini kami merasakan jumlahnya meningkat dari varian ini, kita tidak tahu apakah itu EG5 lagi ataukah varian yang baru. Laporannya belum ada. Jadi saat ini EG5 adalah yang paling banyak kita temui di seluruh dunia, tapi memang paling banyak itu di daerah utara ya, daerah bagian utara bumi seperti Amerika, Eropa, West Pacific ya, Jepang, Korea. Kekasannya lah dia punya sifat yang sangat menular, bahkan bagi mereka yang sudah tervaksin. Memang severity-nya kelihatannya tidak terlalu berat, akibatnya kita masih tidak terlalu, masyarakat tentu tidak perlu terlalu khawatir karena kemungkinan besar akan banyak isoman-isoman saja dan bukan rumah sakitan. Tapi tetap saja kalau misalkan jumlahnya menjadi sangat besar maksud saya, sehingga kemudian yang beresiko, yang punya komorbid kena, itu maka tentu beresiko untuk menimbulkan peningkatan rumah sakitan. Dan kalau jumlah kapasitas rumah sakit yang sekarang ini makin turun, karena banyak kemudian orang yang menutup ward-ward atau bangsal-bangsal isolasi, maka ada resiko untuk pelayanan terhadap yang ringan pun atau yang sedang itu tidak dapat. Nah, ini akan berisiko untuk menjadi pemberatan penyakit akan makin besar. Kemudian yang berikutnya adalah BA286. Ini yang sekarang sedang diawasi betul karena belum masuk ke Indonesia. Ya, BA286 ini yang jadi masalah adalah banyak mutasi dari spike protein. Jadi sama seperti kejadian ketika kita mendapatkan Omicron. Jadi bentuk wild type berkembang makin kemudian severe sampai kepada Delta. Terus kemudian muncul Omicron yang mengejutkan karena variannya mutasinya menjadi tidak sedikit. Kalau yang sebelumnya itu mutasi hanya 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian. Begitu Omicron tiba-tiba menjadi ada lebih dari 5 epitop dari virus yang kemudian berubah. Itu yang kita khawatirkan menjadi sangat menular, dan betul Omicron menjadi sangat menular, tapi untungnya tidak seletal Delta. Nah, kali ini BA286 itu kita menemukan 34 asam aminum yang berubah.
Ini yang tidak sebanyak Omikron, perubahan Omikron pada waktu itu, tapi sudah sangat signifikan sehingga kita memang khawatir terhadap penularan yang berlebih. Nah, kita lihat di sini bahwa data yang sementara ada untuk BA286 itu memang penularannya tidak kencang, tetapi resiko untuk kemudian muncul dalam bentuk gejala itu moderate karena mutasinya yang banyak, ada kemungkinan vaksin menjadi tidak terlalu bisa menahan munculnya gejala. Terus bagaimana di Asia Tenggara? Data terakhir, seminggu terakhir 1.458 kasus di Asia Tenggara dan meningkat paling tinggi di Thailand. Kita tahu bahwa Thailand sekarang adalah yang paling longgar di Asia Tenggara karena mereka sempat merasakan zero case ketika awal COVID karena mereka melakukan pengetatan dan mereka merasa bahwa itu tidak menguntungkan dari sisi ekonomi, jadi sekarang mereka lebih terbuka. Kita tahu bahwa Malaysia juga naik, Singapura naik sampai 22.000, naik 2 kali lipat dari minggu sebelumnya. Malaysia naik 1,5 kali dan Filipina mendapatkan 1.300 kasus. Kalau kita lihat grafik ini, kita lihat jelas pada pekan-pekan terakhir itu Singapura terjadi pola peningkatan. Jadi bisa diproyeksikan kalau ini terus maka minggu depan bisa menjadi 30.000 kasus. Rawat inapnya otomatis terjadi meningkat juga karena jumlah kasus meningkat, otomatis persentase yang kemudian cenderung memberat itu makin meningkat. Dan mulai ada kasus masuk ICU. Kalau selama ini kita tidak ada, dan yang jadi masalah kami di Jakarta itu juga sudah mulai merasakan ada 2-3 kasus yang mulai masuk ICU pada seminggu terakhir ini. Tadi saya sampaikan EG5 paling banyak, itu merupakan turun dari HK5 ya, walaupun tidak lebih berat daripada Omikron yang biasa, tapi karena jumlahnya meningkat dan itu menjadi PR bagi kita semua. Untuk Malaysia, secara ringkas saya kumpulkan semua grafik, semuanya meningkat ya, per rumah sakit dan jumlah kasus, di ujung sebelah kanan itu jumlah meningkat. Dan di Indonesia juga sama, kita betul-betul mulai bisa melihat di sini bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus aktif. Karena itu kemudian pemerintah mulai meminta bahwa kita mulai menjalankan disiplin lagi dalam protokol kesehatan. Khusus untuk Jakarta, sepekan terakhir kita punya 271 kasus, itu masih akan bertambah. Saya pikir ini cukup hal yang membuat kita harus memperhatikan. Kita masih melihat EG5 di Indonesia yang menjadi muncul banyak. Di samping XBB 15 masih ada kasusnya. Data terakhir minggu lalu, Kemkes masih menyatakan tidak ada peningkatan dalam kasus rawat inap dan kematian. Tapi kami merasakan bahwa baru minggu ini, kasus ICU ternyata mulai bertambah dan kematian sudah dilaporkan 2 pada bulan Desember ini. Jadi setelah 2 bulan kita tidak punya kematian, mulai muncul kasus pertama, 2 kasus pada Desember ini. Dua-duanya adalah wanita usia di atas 80 tahun, punya banyak komorbid. Yang satu vaksinasinya cukup lengkap sampai dosis ketiga, tapi pasien yang kedua tidak vaksin. Nanti Dr. Sukamto akan menggambarkan lebih banyak bagaimana strategi kita dalam vaksin. Untungnya, mungkin informasi Dr. Sukamto nanti, untungnya kelihatannya vaksin masih tetap dikembangkan terus. Jadi walaupun COVID-nya bervariasi, menimbulkan varian baru, vaksin pun jadi varian baru ya Dr. Kamto ya. Kelihatannya begitu. Jadi produsen vaksin masih tetap berkembang dan mengubah isi vaksinnya. Nah, untuk EG5 ini karena dia bisa escape dari kekebalan tubuh, maka kasusnya masih bisa muncul, lebih mudah menginfeksi, tapi untungnya severity-nya tidak lebih berat. Bagaimana vaksin? Secara umum mungkin akan dibahas nanti, tapi laporannya menunjukkan vaksin yang sudah ada saat ini, walaupun tidak dibuat khusus untuk EG5, itu masih tetap efektif, jadi kita masih bisa menggunakan. Nah, pemicunya kenapa? Banyak yang menduga itu karena kita mulai mobilisasi, kita mulai nggak pakai masker, imunitas kita mulai dari turun karena vaksin kita sudah sekian lama. Nah, terus berikutnya adalah, terakhir yang saya bahas adalah antisipasi. Antisipasinya sebelum kita gambarkan apa yang perlu kita kerjakan, kita catat dulu apa yang disampaikan oleh lembaga internasional, lembaga resmi. Yang pertama, WHO mengimbau kembali untuk mendorong kembali vaksinasi. Nah, ini yang kemudian menjadi penting karena selama ini kita sudah tidak
banyak vaksin yang kita bahkan yang mau vaksin pun sulit karena ketersediaannya menjadi tidak mudah di rumah sakit tidak selalu tersedia. Dan yang disarankan oleh WHO adalah vaksin yang masih menggunakan atau di dalamnya terdapat komponen dari XBB 15. Kenapa? Karena XBB 15 ini masih juga kena pada EG5. Jadi dengan demikian maka kita tidak perlu mencari vaksin yang di dalamnya mengandung EG5, tapi rekomendan baik itu monovalen yang punya XBB 15. Untuk pemerintah Indonesia, kita sudah mendengarkan beberapa edaran dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dan mulai menghimbau vaksin. Dengan demikian maka pemerintah sudah mulai mendorong kembali keberadaan vaksin di puskesmas. Selama ini masih ada, tapi sudah mulai banyak yang tidak lengkap, maka kemudian didorong lagi. Program pemerintah kelihatannya masih tetap sampai akhir tahun ini akan gratis untuk umum, tapi tahun depan mungkin pemerintah hanya akan memfokuskan hanya untuk kelompok rentan saja yang mendapatkan vaksin gratis. Nah, ini surat edaran Dirjen P2P yang berapa lama lalu keluar. Dari situ poin yang ditekankan adalah mereka atau pemerintah akan memantau kasus lebih kuat, jadi siap-siap untuk kemudian nanti kita data lagi dalam platform kita ya. Kita kan dulu kita punya Peduli Lindungi itu. Nah, itu kan kemungkinan akan diaktifkan lagi. Kita akan melakukan tren peningkatan kasus. Nah, tapi catatan dari pemerintah ini baru kasus pneumonia, lung disease. Padahal sebetulnya kalau kita lihat varian XBB2 sebagaimana Omicron secara umum itu dominasi gejalanya lebih kepada gejala saluran nafas atas. Jadi batuk, tenggorokan sakit, tapi tidak sistemik dan tidak sesak. Jadi mestinya masuknya kita sejawat sekalian itu harus berhati-hati terhadap yang gejala saluran nafas atas karena Omicron dan turunannya itu cenderung untuk ke arah sana dibanding Delta. Kalau Delta lebih baik saluran nafas bawah. Vaksinasi tetap akan didorong terus. Kemudian akan ada peningkatan penemuan kasus aktif dengan meningkatkan swab lagi. Tentu setiap tempat akan menilai termasuk ke daerah-daerah, rumah sakit daerah, tapi akan didorong ke sana. Yang jelas kita mendorong masyarakat untuk menghidupkan kembali atau meningkatkan kembali kebiasaan sehat, pemakaian masker dan kemudian penjarakan atau berjarak, mengurangi kerumunan dan seterusnya. Saya pikir ini akan dibahas oleh Dr. Sukamto. Kita tahu bahwa masih ada 16% penduduk yang belum punya vaksinasi. Saya berapa lama waktu ya Dr. Kamto kita membuat penelitian vaksin baru. Masih bisa tuh dapat orang yang belum pernah divaksin. Jadi berarti memang masih ada orang Indonesia yang belum divaksin sama sekali. Dosis 2 masih 26% yang belum, dan lanjut usia juga masih banyak yang belum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab atau permintaan dari PB untuk penjelasan apa yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Seva atas penjelasannya yang runut, jelas dan membuka wawasan kita ya. Walaupun jadi agak deg-degan ya Dr. Seva ya. Ternyata minggu ini kata-kata baru minggu ini. Nah, itu yang membuat kita agak deg-degan dan ada yang masuk ICU walaupun mungkin ada kondisi-kondisi tertentu. Tetap harus diwaspadai dan tadi yang disampaikan oleh Dr. Seva adalah pemicu untuk kita diskusi. Nanti teman sejauh sekalian silahkan menulis pertanyaan di kolom Q&A ya, nanti akan saya coba ramu pertanyaan-pertanyaannya. Kita akan coba diskusikan nanti setelah acara pembicara kedua. Nah, teman sejauh sekalian yang hadir di sini sudah 1.000 orang dan ini kapasitas kita terbatas sehingga kami relay ke YouTube. Jadi mohon maaf bagi yang tidak kebagian di kolom Zoom, maka diharapkan bisa menyaksikan di YouTube. Di YouTube pun sudah ratusan yang ikut ya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Pembicara berikutnya adalah Dr. Sukamto Kusnu, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi Vinasim. Beliau akan membahas tentang vaksin pada varian baru COVID. Efektifkah? Tadi Dr. Seva sudah sedikit nyentil-nyentil nih. Nah, kemudian akan dijelaskan lebih jelas lagi oleh Dr. Sukamto bahwa gimana nih
vaksin ini apakah masih efektif untuk varian baru ini atau ternyata kita harus lebih waspada lagi, karena tadi Dr. Seva sudah sampaikan dan faktanya juga sudah mulai dibuka lagi vaksin-vaksin gratis oleh pemerintah di puskesmas dan beberapa rumah sakit. Nah, pertanyaannya apakah itu efektif dan bagaimana kita coba untuk memahami apa yang terjadi dengan situasi yang ada kali ini. Nah, Dr. Kamto adalah Ketua Satgas Imunisasi Dewasa PABDI, dan dengan tugasnya itu, amanahnya itu, beliau sangat memahami kondisi vaksin yang ada, terutama vaksin-vaksin untuk pasien dewasa. Dan kali ini kita todong untuk bicara menjelaskan ke kita tentang efektifkah vaksin pada COVID dengan varian baru ini. Silakan Dr. Kamto. Baik, terima kasih Dr. Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih tadi Dr. Seva sudah mengawali, mengintroduksi bahwa vaksin COVID masih ada dan kita tahu terus bermutasi. Ya, saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan vaksin pada varian baru COVID-19 efektifkah. Terus terang, mencari data yang tadi Dr. Seva sampaikan, bahkan WHO pun pada periode laporan bulan November ini mengatakan bahwa ada penurunan kasus. Tetapi yang unik nanti kalau kita kulik, kita lihat kasus rawat inap ICU itu meningkat. Jadi rupanya tandanya tidak lengkap, dan kita lihat secara umum barangkali kawan-kawan yang merasakan mulai merawat pasien seperti tadi Dr. Seva, itu mulai ada 1-2 kasus batuk pilek, demam yang positif pada pemeriksaan COVID-nya. Teman-teman, saya akan sampaikan 6 outline ya. Yang pertama adalah cakupan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, urgensi vaksin booster COVID-19, mutasi varian baru tadi sudah disebut oleh Dr. Seva, saya kira nanti kita bisa singkat saja. Nah, kemudian apakah efektif dengan mutasi tersebut dan apa rekomendasi dari PABDI untuk teman-teman yang ada di lapangan. Ini adalah laporan WHO yang terakhir yang dipublish 24 November 2023 yang lalu ya. Bagaimana tidak semua negara memang melaporkan, dan ini kemudian membuat satu catatan bahwa ini tidak mencerminkan jumlah sebenarnya. Jadi negara yang mengalami kasus atau kematian karena jumlah negara telah menghentikan atau mengubah frekuensi pelaporannya. Dan trennya memang turun dalam angka di atas kertas, tapi WHO memberikan note bahwa tren jumlah kasus baru dan kematian yang dilaporkan harus ditafsirkan dengan hati-hati karena menurunnya tes dari orang dengan COVID-like syndrome ya. Jadi serta penundaan pelaporan. Jadi mungkin ada tapi juga tidak dilaporkan. Nah, ini tadi saya sampaikan dan Dr. Seva sudah sampaikan juga. Kalau dilihat dari bulan sebelumnya penurunannya sekitar 18%. Tetapi ternyata bulan November kemarin terjadi peningkatan penerimaan pasien baru di ICU. Jadi ini yang dilaporkan itu 26%. Tentu saja kita tahu bahwa orang-orang yang masuk ICU tentu saja adalah orang yang dengan komorbid, lanjut usia, dan imunokompromis sebagai mana data yang sudah kita dapatkan. Dan mutasi ditunjukkan dengan adanya reklasifikasi varian yang tadinya dari varian under monitoring seperti BA286 kemudian menjadi ke varian of interest, dan ada beberapa varian yang WHO melacaknya. Jadi ada 4 varian interest, kemudian 5 varian under monitoring. Dan
ini juga tidak mewakili 100% negara-negara yang ada di dunia, tetapi dikatakan mewakili 51,6 dari pelaporannya. Nah, tadi Dr. Seva sudah panjang lebar menyampaikan insiden di Indonesia, ya. Jadi yang IG.5 ya dan bertambah ya Dr. Seva ya, 35 sampai 40 kasus ini laporan dari Kemkes. Sementara juga ternyata kenaikan kasus ini didominasi oleh subvarian Omicron XBB 1.5 yang juga menjadi penyebab gelombang infeksi COVID di Eropa dan di Amerika. Jadi sebetulnya begitu Amerika atau kawan-kawan yang berkunjung ke Eropa, Amerika kembali ke kita dan positif, sebetulnya kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu, tinggal tunggu waktu aja Indonesia. Dan kalau kita lihat memang pada cakupan vaksinasi COVID di Indonesia yang pertama, vaksin yang pertama itu cukup tinggi, tetapi kita lihat ternyata begitu masuk itu dosis primer, yang kedua bisa sampai 70-an. Tetapi kita lihat dosis booster pertama atau dosis ketiga, apalagi yang booster kedua itu sangat rendah. Padahal nanti kita lihat berbagai evidence menunjukkan bahwa booster ini masih bermanfaat untuk memproteksi para jadi masyarakat ya, terutama pada kelompok-kelompok komorbid. Jadi sasaran vaksinasi sudah cukup besar, tetapi kita lihat di vaksin sendiri kan ada waning ya. Jadi ada penurunan kadar antibodi setelah 6 bulan. Maka dari itu ini kemudian menjadi dasar kebijakan. Dan pada kelompok tertentu, pada kelompok imunokompromis itu waning-nya lebih cepat. Jadi pada orang-orang yang relatif imunokompromis atau imunokompromis, dia perlu waktu yang lebih cepat. Nah, 6 bulan itu sudah turun. Nah, bagaimana kita belajar di masa lalu bahwa vaksin COVID-19 itu bisa mencegah burden atau beban akibat COVID-19. Ya, kita tahu misalnya vaksinasi itu menghasilkan penurunan substansial terhadap kasus COVID-19, rawat inap dan kematian, karena itu yang paling gampang untuk dihitung ya. Kemudian dan ini tentu saja individu yang tidak divaksinasi secara lengkap itu memiliki risiko infeksi 4,6 kali, rawat inap lebih tinggi lagi 10 kali lebih, dan kematian 11,3 kali lebih tinggi. Dan kalau kita lihat ini kemudian menjadi kebijakan bahwa vaksinasi COVID-19 dengan platform apapun itu dilanjutkan kebijakannya dengan booster pertama, lalu kemudian booster kedua, ya, senyampang kemudian terjadi berbagai mutasi yang ada. Nah, ini salah satu publikasi yang menunjukkan bahwa vaksinasi itu mengurangi beban penyakit akibat varian of concern pada program vaksinasi primer dan booster. Ini tentu saja data yang lalu ya, di mana ini saya ambil contoh vaksinasi efektivitas vaksin adenovirus ya dari AstraZeneca, di mana primary series itu bisa menurunkan sampai 92% terhadap kematian rawat inap dan seterusnya ya. Kemudian dos booster atau booster pertama ternyata juga masih cukup efektif menurunkan bahkan sampai 99% terhadap kematian rawat inap ya, dan penurunan terhadap perburukan gejalanya. Nah, kemudian yang jadi persoalan adalah SARS-CoV-2 tadi sampaikan Dr. Seva terus berkembang dan menimbulkan ancaman kesehatan ya.
Nah, terutama kalau kita belajar kan pada kelompok risiko tinggi, ya, dan tentu saja dampak long COVID-nya. Nah, satu sisi tadi disampaikan virus terus berevolusi dan munculnya varian of concern baru dan infeksi COVID-19 masih terus terjadi. Nah, tentu saja data mengenai penurunan angka kekebalan dan penurunan efektivitas vaksin dan seterusnya tetap kita pantau. Jadi yang pertama waning ya terhadap infeksi varian of concern yang ada pada saat itu. Kemudian yang kedua antibodinya tidak bisa mengenali ya, dan tentu saja ini menjadi persoalan. Nah, tadi saya sampaikan soal waning atau penurunan efektivitas. Jadi kita masih percaya bahwa booster ini diperlukan, ya, bahwa setelah vaksinasi primer yang 2 kali itu harus dilakukan booster karena terdapat bukti bahwa ada waning atau penurunan efektivitas. Kita tahu bahwa pada bahkan yang terinfeksi alami itu jauh lebih cepat turun antibodinya. Jadi ada yang bulan ini terinfeksi, bulan berikutnya atau 2 bulan kemudian terinfeksi lagi gitu ya. Jadi nah demikian juga perilaku ini berlaku pada vaksin ya. Jadi vaksinasi COVID-19 primer itu dapat berkurang seiring waktu. Ini ada banyak evidennya. Kemudian subpopulasi tertentu itu memiliki respon imun yang tidak optimal terhadap vaksinasi ya. Sehingga bahkan ada beberapa negara yang dulu belum ada kebijakan booster itu melakukan vaksin yang ketiga pada kelompok-kelompok rentan yang imunokompromis usia lanjut, pasien-pasien dengan pemberian imunosupresan atau autoimun dan seterusnya. Nah, bagaimana dosis ketiga kemudian dikatakan bermanfaat ya terhadap 2 dosis primer ini tentu saja ada kebijakan diperlukan dosis tambahan atau dosis booster. Nah, kita juga tahu bahwa ada booster homolog dan booster heterolog yang kemudian nanti akan jadi pertanyaan itu, lalu kita memilih vaksin yang mana? Kemudian yang jadi persoalan adalah saat ini pemerintah masih menggunakan kebijakan bahwa vaksinasi ini diberikan secara cuma-cuma atau diberikan pada kelompok yang dianggap rentan. Nah, sehingga kebijakan kita juga mengacu bahwa vaksin yang diberikan adalah vaksin yang ada. Nah, jadi barangkali kalau nanti teman-teman menanyakan mana yang lebih baik, nah kita lihat data, walaupun tidak semua vaksin yang ada di Indonesia saat ini datanya cukup lengkap. Nah, ini saya ingin meyakinkan ke teman-teman bahwa kinetika respon imun yang di follow up itu menunjukkan bahwa setelah 6 sampai 8 bulan ya setinggi apapun antibodi yang muncul itu akan mengalami waning atau kan penurunan sehingga dan apapun jenis vaksinnya. Nah, sehingga ini perlu dilakukan sesuatu agar antibodinya terus tinggi atau memproteksi, karena kita tahu bahwa tadi saya sampaikan kelihatannya COVID ini akan terus ada, virusnya masih terus beredar, naik turun dan seterusnya, dan kita tahu tadi pada kelompok tertentu ada ada risiko untuk mengalami kejadian lebih besar. Nah, ini salah satu bukti bahwa lansia dan pasien komorbid mengalami waning lebih cepat dibandingkan kelompok normal. Kita lihat ini ya, dibandingkan dengan kelompok normal, sehingga nanti akan ada kebijakan bahkan tidak setahun sekali pada kelompok komorbid tertentu
kami PAPDI menganjurkan bahkan 6 bulan sekali dilakukan vaksin. Nah, kita tahu tadi Dr. Seva ini sudah cerita panjang lebar, ada konsekuensi dari mutasi dari varian COVID-19 dan ini bisa menyebabkan false negatif pada hasil deteksi molekular dan meningkatkan penularan, kesakitan dan bahkan kematian. Dan ini yang jadi pertanyaan, apakah dengan mutasi ini menyebabkan penurunan efikasi dari vaksin tersebut? Nah, PAPDI sendiri ya tahun ini, awal tahun ini itu sudah memberikan rekomendasi pada usia dewasa berdasarkan data vaksin yang ada di Indonesia. Ya, waktu itu ini adalah vaksin-vaksin yang diizinkan emergency use authorization-nya ya oleh BPOM. Tapi kalau kemudian nanti hanya ada beberapa vaksin tertentu, inactivated misalnya ada satu vaksin, mungkin saya nggak usah sebut namanya, kemudian subunit, ya, ini vaksin diproduksi di dalam negeri, dan mRNA ini sebetulnya juga sudah keluar izin BPOM, tapi masih nunggu lampu hijau dari Kemkes untuk beredar, mungkin bisa jadi pilihan. Nah, ini adalah sedikit mungkin agak menyimpang nih penelitian bersama Dr. Seva juga nih. Jadi penelitian Dr. Ansori bagaimana orang yang subjek yang mengalami infeksi itu masih diperlukan vaksinasi dan masih bermanfaat, bahkan lebih bermanfaat ya dilakukan booster ya, karena ada korelasi peningkatan antibodinya. Dan ternyata juga antibodi tadi protektif. Artinya teman-teman yang sudah positif atau pernah positif bukan berarti tidak perlu divaksin. Nah, jadi dengan melakukan vaksinasi dari data ini menunjukkan justru vaksinasi tadi seperti menjadi booster ya yang kesekian ya setelah infeksi. Nah, bagaimana dengan data ini? Sebetulnya intermezzo saja, data lokal sebetulnya. Nah, saya kira apakah ini bisa menjadi wakil atau menjadi pesimis kita karena hitung-hitungan pada tenaga kesehatan di RSCM. Nah, barangkali teman-teman juga harus tahu bahwa bagaimana profilnya. Kita tahu bahwa tenaga kesehatan itu kan wajib pakai masker, begitu ya. Terus kemudian angka kejadian sakitnya juga mungkin lebih rendah, mungkin juga bersama dengan masyarakat yang lain tidak melaporkan kalau ada gejala-gejala yang ringan. Jadi menunjukkan efektivitas vaksin booster kedua itu sebesar 42%. Di samping juga kasusnya pada saat penelitian ini sudah menurun. Nah, ini kalau kadar antibodinya itu akan meningkat ya setelah booster kedua. Jadi ini penelitian dilakukan di subjek kita. Jadi secara signifikan meningkat. Nah, lalu bagaimana dengan data di dunia? Ya, ini barangkali saya singkat saja. Ada beberapa data ini, mudah-mudahan ini hanya sekedar menunjukkan pada teman-teman bahwa vaksin efektivitas atau relatif vaksin efektivitas dalam hal ini adalah membandingkan antara orang yang sudah di booster pertama ya dibandingkan dengan booster kedua. Ini data ini direview November 2023, sangat bervariasi ya. Tetapi kalau kita lihat cut off-nya, anggaplah di tengah ini ya, ternyata banyak juga
ya penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa booster kedua ini ada manfaatnya. Ya, mungkin tidak sebagus pada saat booster pertama dilakukan di mana variannya tidak banyak bergerak atau berbeda dari virus asalnya. Tapi kalau kita lihat Forest Plot ini menunjukkan bahwa masih cukup lumayan ya pemberian booster kedua. Nah ini dengan varian XBB 15 ya. Jadi ini kalau ini dibandingkan pada kelompok imunokompromis ya dengan varian Omicron. Ini juga kalau kita lihat pada orang-orang imunokompromis masih ada manfaatnya. Kalau kita lihat Forest Plot ini ya lebih dari 50%. Nah ini bagaimana pada healthcare worker? Nah ini healthcare worker lebih bervariasi, ya ada yang kurang dari 50%, tapi banyak juga data yang menunjukkan bila dibandingkan dengan vaksinasi primer, ya ini lebih rendah. Nah ini pada kelompok orang tua ya dengan varian Omicron. Nah ini dibandingkan dengan vaksin primer ya ternyata masih cukup lumayan ya kalau kita lihat ini. Nah ini sebetulnya juga mirip kalau kita lihat weight-nya cukup tinggi sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa vaksin booster kedua dan barangkali kalau kita mau belajar dari pengalaman booster 1 dan booster 2 mungkin ke depan booster ketiga dan selanjutnya tentu saja dengan mengembangkan vaksin dengan menyesuaikan varian yang ada itu akan lebih baik efektivitasnya. Nah ini scatter plot untuk vaksin efikasi ya. Ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan memang ya sehingga dari waktu ke waktu. Jadi kalau demikian booster itu diperlukan. Nah ini barangkali slide-slide terakhir saya bagaimana dengan evidence yang ada tadi. Ya, WHO dalam ini WHO Strategic Advisory Group on Immunization ya melakukan update di bulan November 2023 siapa saja yang kemudian perlu dilakukan vaksinasi. Nah, untuk yang belum pernah mendapatkan vaksinasi COVID-19 ya pada semua orang dewasa itu direkomendasikan untuk dapat 1 dosis. Nah, untuk anak-anak dan remaja juga dengan komorbid itu 1 dosis. Tenaga kesehatan ya yang langsung melayani pasien itu 1 dosis. Kalau ada orang hamil itu diberikan 1 dosis dan individual yang mengalami imunokompromis ini dikatakan WHO 2 sampai 3 dosis. Jadi karena tadi waning-nya lebih cepat itu divaksin itu setiap 6 bulan sekali, bahkan kalau 3 dosis berarti kan 4 bulan sekali ya. Nah, kalau yang sudah menerima dosis vaksin, ya siapa saja yang perlu direvaksinasi 6-12 bulan sekali setelah dosis sebelumnya. Ya ini dikatakan dewasa lebih dari umur 75 atau 80 tahun. Kemudian orang yang berumur 50 sampai 60 dengan komorbid dan individu yang imunokompromis ya. Dan kalau kita lihat siapa yang harus direvaksinasi ya itu adalah adult ya
lebih dari 50 sampai 60 tahun, orang dengan komorbid, kemudian health worker dengan direct patient contact, pregnant person, ya, dan healthy adult dan children and adolescent itu revaksinasi tidak direkomendasikan. Nah, bagaimana PAPDI? Nah, ini sebetulnya rekomendasi kami di bulan Mei kemarin yang kita propose ke Kementerian Kesehatan ketika kita masih tenang-tenang ya. Ini gimana nih kelanjutan dari vaksin COVID-19? Ya, memang kita berharap sesuai dengan tugas dari Ketua PB kepada Satgas Imunisasi Dewasa bahwa Satgas harus mengawal dan membantu masyarakat dan pemerintah untuk tetap sehat dengan vaksinasi. Jadi secara singkat sangat dianjurkan menjalani booster lanjutan ya vaksin COVID-19 bagi usia lanjut dan mempunyai komorbid. Ini mendapat booster lanjutan setiap 6 bulan. Usia muda kurang dari lebih dari 18 dengan komorbid serta penyandang obesitas mendapat booster lanjutan vaksin COVID setiap 12 bulan. Perempuan hamil mendapat booster lanjutan pada waktu hamil. Tenaga kesehatan petugas yang kerap berhubungan dengan pasien mendapatkan booster lanjutan setiap 12 bulan. Nah, kami pada waktu itu juga merekomendasikan atau mungkin masyarakat bisa berperan serta ya untuk mendapat kesempatan dengan melakukan vaksinasi mandiri. Tapi kita lihat nanti ya, mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kita sama-sama mengingatkan bahwa COVID-19 masih ada. Nah, saat ini terjadi peningkatan tren kasus. Mudah-mudahan akan segera turun. Lihatnya global ya, Dr. Sema ya. Jadi sehingga diperlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan terhadap penularan infeksi. Kemudian terdapat mutasi varian SARS-CoV-2 baru yang dapat menyebabkan terjadi penurunan terhadap respon antibodi setelah divaksinasi, dan kita menyadari bahwa terdapat data yang bervariasi terkait efektivitas booster vaksin COVID-19. Tetapi kita masih yakin dengan data yang ada bahwa pada kelompok-kelompok tertentu itu bisa menekan angka mortalitas, derajat keparahan, dan gejala klinis sesuai evidence yang ada. Dan kita bisa menggunakan platform yang ada sambil nanti kita pelajari bagaimana efektivitasnya bila belum ada data, dan rekomendasi terhadap evidence yang ada, vaksin booster masih cukup efektif terhadap varian SARS-CoV-2 yang ada. Setidaknya data yang ada ya sebelum varian mutasi yang saat ini. Itu saja barangkali, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kamto yang sudah memberikan paparan yang jelas bagaimana posisi vaksin saat ini. Pertanyaan banyak sekali, alhamdulillah. Artinya teman sejauh sekalian aware terhadap kondisi kita kali ini, dan kita coba bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Semoga bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan, yang komprehensif, sehingga menjadi bekal kita dalam mengantisipasi lonjakan varian baru ini. Pertanyaan pertama untuk Dr. Seva nih. Saya gabungkan beberapa pertanyaan dari teman sejauh sekalian. Ada beberapa pertanyaan yang saya gabungkan. Prinsipnya Dr. Seva ada yang menanyakan sebenarnya gejala spesifiknya apa sih? Ya, gejala khususnya pada varian baru ini apa di klinis. Lalu menyambung itu bagaimana protokol penanganannya? Apakah sama seperti protokol penanganan yang lalu? Lalu berikutnya adalah apa proteksi atau APD yang diperlukan, prevensi perlukan bagi kita untuk menghadapi kondisi saat ini, supaya pengennya tidak kembali ke pandemi, Dok. Gitu loh. Silakan Dr. Seva. Baik, terima kasih. Suara saya sudah bisa terdengar ya.
Dokter Eka, ya terima kasih. Tadi ada beberapa pertanyaan saya lihat ya. Yang pertama gejala itu dari penanya mungkin Dokter Gusnanti dengan Irwan Taufik ya. Jadi gejala prinsipnya COVID adalah sama, semua gejalanya sama, hanya mungkin dominasi. Tadi sempat saya singgung bahwa Delta itu sangat dominan saluran nafas bawah dalam arti pneumonia atau bronkitis. Sementara kelompok Omikron itu lebih cenderung untuk saluran nafas atas. Kita tahu bahwa Omikron itu disebut sebagai BA. Jadi kalau B itu adalah varian daripada wild type dan kemudian varian salah satunya B11529 itu adalah Omikron. Kemudian untuk karena meningkat angkanya terlalu panjang, Omikron itu kemudian disebut sebagai BA. Nah, yang sekarang beredar itu semua BA. Ya, dan BA-nya itu seperti kalau BA1, BA2 dan seterusnya. Dan yang menjadi dominan sekarang ini, mohon kalau saya tadi sempat agak salah menyebut ketika presentasi, yang paling dominan sekarang adalah BA2. Termasuk XBB itu semua adalah BA2. EG5 itu semua adalah BA2. Nah, BA2 juga BA1 cenderung untuk saluran nafas atas. Jadi demam mungkin tidak menonjol di awal, tapi nyeri tenggorokan, pilek, batuk, memang biasanya anosmia tidak muncul seperti varian wild type. Wild type itu kan sangat dominan dengan anosmia, tapi kalau ini tidak. Tapi nah karena itulah maka kemudian kalau tadi ada pertanyaan apakah kita perlu dari Dokter Arif kalau tidak salah ya, itu menanyakan tentang apakah kita perlu screening lagi. Ya, jadi pemerintah sudah memberikan isyarat kepada pelayanan-pelayanan kesehatan untuk mempertimbangkan melakukan screening lagi. Kami dari PAPDI cenderung untuk menyarankan agar fasilitas kesehatan mohon melakukan screening lagi pada semua pasien-pasien yang mengalami keluhan ISPA. Jadi jangan mencari demam, carilah batuk, pilek, semua di swab. Swabnya minimal antigen. Karena kalau sudah bergejala, antigen bisa mendeteksi. Kalau belum bergejala memang kita untuk kontak misalkan tracing kontak kita melakukan PCR karena antigen tidak akan ada gunanya pada yang kontak. Tapi tadi jangan mencari yang kemudian pasien pneumonia, pasien lung injury atau lung disease yang berat, pasien kemudian demam tinggi. Kita akan banyak miss pada yang gejalanya cuma nyeri tenggorokan dan bumpet. Itu mungkin mengenai masalah gejala dan antisipasi screening. Nah, kelihatannya pemerintah sampai sekarang belum menegaskan betul, belum tegas bahwa screeningnya bentuknya apa, hanya membuat diseminasi informasi agar setiap tempat bisa melakukan pertimbangan screening. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai tata laksana ya Dokter Eka ya. Tata laksana itu tadi sempat ditanyakan oleh Dokter Supatningsi, Dokter Iman, Dokter Lisa. Jadi tata laksana prinsipnya masih mirip dengan yang COVID sebelumnya, yaitu life support. Jadi pastikan cairan cukup, makan cukup, protein cukup. Kemudian vitamin, masih vitamin D, vitamin C menjadi backbone, walaupun saya selalu mengibaratkan kalau vitamin pada infeksi virus itu sama seperti fuel, bahan bakar ketika di musim perang. Bahan bakar nggak akan bikin kita menang, tapi tanpa bahan bakar kita pasti kalah. Kira-kira gambarannya akan seperti itu. Jadi kita tetap menyarankan untuk memberikan vitamin yang sifatnya meningkatkan kemampuan kekebalan kita. Terus kemudian antivirus. Antivirus masih disarankan untuk saat ini dengan virulensi yang ada ini adalah pada yang punya komorbid atau faktor resiko. Jadi pasien ringan tidak perlu obat antivirus. Pasien ringan dan sedang yang punya komorbid kita mulai antivirus. Saat ini rekomendasi yang muncul adalah hanya dua, yaitu molnupiravir dan kombinasi nilmatrelvir dan ritonavir. Dua obat itu yang kemudian kita masih anjurkan untuk digunakan karena memang kelihatannya berhasil mencegah seseorang itu masuk ke kondisi yang harus di rumah sakitkan. Kalau kemudian masuk rumah sakit, maka pilihannya adalah kita menggunakan remdesivir IV. Kalau sudah berat, jelas remdesivir kita harus berikan, terutama yang masuk ICU. Nah, ada sempat pertanyaan tadi berkaitan dengan dexamethasone pada rawat jalan. Ada yang mengatakan bahwa fasilitas Saskes 1 banyak menggunakan dexamethasone karena katanya dexamethasone menolong pasien terbukti. Sebetulnya yang terbukti itu adalah pada menolong pasien yang sudah desaturasi atau membutuhkan oksigen untuk memperbaiki saturasinya.
Jadi dengan demikian maka kita tidak ada tempatnya memberikan dexamethasone pada pasien ringan yang tidak terjadi gangguan oksigenisasi. Pasien rawat jalan tidak ada gunanya. Bahkan itu beresiko untuk memperlama shedding atau positivity dari swab COVID-nya. Nah, mereka yang sudah mulai mengalami penurunan saturasi, kita memberikan dexamethasone selama 5-10 hari. Kita berikan untuk dosis dewasa sekitar 6 mg. Biasanya diberikan IV. Itu mungkin catatan saya tentang pertanyaan tentang tata laksana. Ada lagi Dokter Eka? Tentang proteksi untuk nakes, Dok. APD, Iya. apakah standarnya sama atau bagaimana perlakuannya? Ya, ini juga ada pertanyaan tentang bagaimana apakah rumah sakit harus menyiapkan kembali. Ya, imbauan dari pemerintah tampaknya bunyinya demikian, tapi memang pemerintah belum spesifik berapa besar sebetulnya yang perlu disiapkan oleh satu rumah sakit. Tapi sudah mulai mendorong satu rumah sakit untuk menyiapkan kembali ruang isolasi. Memang kita ingatkan bahwa memang ini bukan airborne ya, jadi droplet. Jadi sebetulnya tidak perlu ward yang tertutup sama sekali, itu tidak, tapi ruang isolasi sebagaimana kita isolasi TB sebetulnya. Nah, itu tetap perlu diadakan dan hendaknya rumah sakit mulai menyiapkan itu. Terus kemudian APD, ya saya pikir tetap dijalankan. Masker tetap harus dilakukan pada saat kita di rumah sakit. Kalau mendapatkan pasien batuk pilek, apalagi gejala demam, maka ya baiknya kita siapkan dengan N95. Dan kita tetap melakukan swab pada mereka kelompok yang punya gejala seperti ini. Saya pikir itu Dokter Eka. Baik, untuk sementara untuk pertanyaan Dokter Seva masih banyak, Dok. Cuman saya beralih dulu ke Dokter Kamto nih, karena banyak juga pertanyaannya. Dokter Kamto, ada yang bertanya langsung spesifik nih. Sebenarnya vaksin yang beredar di kita ini bisa atau mengandung untuk varian baru ini enggak ya? Contohnya XBB 1,5 dan lain sebagainya. Kalau ada tolong bocoran apa mereknya katanya. Lalu kemudian kalaupun memang pemerintah tidak bisa menyediakan, kenapa tidak yang berbayar seperti di Singapura ada vaksin berbayar Moderna dan lain-lain? Apakah kita harus ke Singapura untuk bisa vaksin? Itu kurang lebih pertanyaannya. Nyambung lagi Dok dari pertanyaan itu ya terkait dengan booster nih Dok. Yang sudah 3 dosis vaksin terdahulu, apakah masih perlu tambahan booster lagi nih yang keempat berarti nih, dan apakah itu yang jenis vaksin apa yang dipakai, apakah yang memang disediakan di yang saat ini disediakan di puskesmas dan beberapa rumah sakit atau yang seperti apa? Silakan Dr. Kamto. Bocorannya dulu ya. Bocorannya. Jadi teman-teman farmasi, perusahaan vaksin itu banyak belajar dari vaksin influenza ya, Jadi vaksin influenza itu dulu zaman kita kuliah itu dosen mikrobiologi kita bilang nggak akan bisa dibuat vaksin influenza karena mutasinya sangat cepat sekali. Tetapi dengan kemajuan teknologi informasi, orang bisa dengan melaporkan dengan cepat wilayahnya, ya kecuali memang tidak ada komitmen ya dari negara untuk melaporkan ke WHO seperti yang dilakukan COVID saat ini kan ditempelkan pada program flu ya, surveillance flu. Itu kalau sudah ada platformnya sebetulnya sangat mudah untuk mengubah kandungan dari vaksin seperti misalnya influenza yang ada saat ini. Kenapa influenza itu dulu monovalen, kemudian jadi bivalen, kemudian trivalen, sekarang dibuat tetravalen. Kenapa? Karena ternyata lebih efektif. Nah, saat ini di beberapa negara seperti di Amerika misalnya, itu menggunakan vaksin yang sudah diupdate ya, berbeda dengan vaksin induknya dari Wuhan ya, monovalen dan bivalen. Nah, dengar-dengar vaksin-vaksin ini juga dipropos untuk bisa dimintakan izin edarnya ya. Ini vaksin yang berasal dari platform mRNA. Ya, kemudian yang di Indonesia bagaimana? Nah, di Indonesia saat ini terus terang memang yang masih ada, artinya beredar di Indonesia. Kita tahu vaksin-vaksin impor sudah tidak ada lagi saat ini di negara kita. Yang ada adalah vaksin-vaksin dalam negeri yang diproduksi oleh Bio Farma dan
satu perusahaan swasta ya, mohon izin saya sebutkan Etana. Ini masih menggunakan platform, ada platform mRNA, ada platform yang inactivated ya. Nah, mengenai apakah ini menggunakan varian baru, masih menggunakan varian yang lama, yaitu melanjutkan emergency use authorization yang dulu dan riset yang dilakukan di Surabaya ya dan di Indonesia. Jadi makanya tadi pembukaan saya, ya sudahlah gunakan dulu vaksin yang ada sambil nanti kita amati ya apakah kemudian vaksin-vaksin yang platform yang ada sambil menunggu ya, sambil menunggu nanti platform mRNA dan seterusnya yang di luar sudah ada bukti atau pre-elementary study-nya itu sudah mulai dilakukan, itu masuk ke Indonesia ya. Jadi itu nanti akan kita gunakan daripada kemudian kita mencari-cari yang tidak ada gitu. Itu barangkali Dokter. Ya baik, makasih Dokter Kamto, menarik sekali nih. Banyak sekali pertanyaannya, detail dan beberapa hal yang sifatnya konfirmasi Dok. Tapi saya mau kembali ke Dokter Seva dulu nih Dok. Ini walaupun tadi sudah menyinggung pertanyaan tadi Dok, cuman di beberapa dokter saya mohon maaf saya satukan ya beberapa pertanyaannya menanyakan nih, apalagi sedang ini kan dokter bilang minggu ini ada kenaikan bahkan sampai ada ke masuk di ICU. Nah, padahal minggu ini adalah minggu awal liburan nih Dok. Ya, liburan orang traveling kemana-mana. Kalau dulu ini kan yang sangat ditakutkan ya, bahkan sampai kita suruh lebar Idul Adha sholat Id aja sampai di rumah masing-masing gitu loh. Nah, ini dengan kenaikan seperti ini, liburan jalan, belum lagi yang lagi kampanye juga banyak orang bikin kumpul gitu ya. Kira-kira rekomendasi kita nih apa nih kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada siapalah semua orang, bagaimana yang harus dilakukan yang secara spesifik dan mungkin yang bisa dilakukan berbagai pihak, baik pemerintah, nakes maupun masyarakat secara umum. Silakan Dokter Seva. Terima kasih Dokter Eka. Jadi seperti apa yang disampaikan Dokter Sukamto ya, ketika di luar atau misalkan di Amerika atau di Eropa naik, maka tinggal tunggu waktu karena sirkulasi pendatang di Indonesia ini tetap ada, maka tinggal tunggu waktu akan masuk ke Indonesia. Dan kenapa kita mengawasi Jakarta dan kita lihat selalu memang Jakarta naik duluan, kenapa? Karena paling banyak pintu masuk dari luar adalah dari Jakarta. Kemudian diikuti tentu daerah-daerah tujuan di mana arus orang keluar masuk tinggi seperti di Bali atau mungkin di daerah Jawa Barat dan daerah Jawa lah ya. Itu yang kemudian kita yang tinggal di daerah situ harus mengantisipasinya. Saran kita sebetulnya adalah dari Papdi berharap bahwa tetap kita menjaga untuk masker dan pelindungan diri. Jadi hand rub, cuci tangan itu tetap harus dilakukan, maskering juga harus dilakukan. Kalau kemudian Bapak Ibu sekalian akan melakukan perjalanan jauh, apalagi kegiatan yang rame, tetap menggunakan masker dan selalu jangan lupa untuk cuci tangan dan menggunakan hand rub. Itu saya pikir masih tetap menjadi hal yang paling bisa kita kerjakan. Pemerintah juga sampai saat ini masih hanya memberikan himbauan untuk penggunaan masker, pengawasan, yang belum sampai muncul kepada antisipasi peraturan, misalkan contohnya dari pihak airport atau pengelola bandara, itu kemudian belum mengeluarkan instruksi untuk mewajibkan semua harus pakai masker atau kemudian melakukan screening suhu lagi, itu belum. Tapi pemerintah sudah memberikan isyarat bahwa silahkan untuk melakukan itu. Nah, kita sih berharap sebetulnya pemerintah bisa lebih tegas untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita tetap harus menjaga. Terutama ketika di saat kita ternyata ada yang positif, maka harus segera tengok-tengok nih. Ada orang komorbid sekitar kita enggak, orang yang sangat tua segala macam, dan mohon itu dijauhi dulu ketika kita curiga bahwa kita kena atau bahkan ketika kita positif. Saya masih mengingatkan bahwa kasus orang tua yang kemudian dia menjadi berat dan meninggal itu banyak yang dapat dari cucunya.
Jadi anak kecil tidak tidak mudah sakit dengan COVID, tapi dia bisa menularkan kepada kakeknya. Kalau misalkan berapa kali kejadian masih orang tuanya sakit, orang tuanya kemudian isolasi, akibatnya anaknya dititipkan ke kakek neneknya, sementara si anak kecil ini sudah membawa carrier dari orang tuanya, maka tunggu waktu kakek neneknya kena dan korbannya bukan orang tua pertama yang positif, tapi kakek neneknya yang akan kena pertama kali. Saya pikir itu dokter yang paling utama. Yang berikutnya adalah berkaitan sama vaksin. Berkaitan sama vaksin, saya sepakat dengan pertanyaan tadi masyarakat bahwa kita perlu menyediakan vaksin yang bisa diakses oleh masyarakat. Ada beberapa masalah yang kita harus bisa pahami para positioning pemerintah. Yang pertama adalah ketika kata pandemi itu dicabut, maka tidak ada pembiayaan wajib dari pemerintah, tapi harus dibuka ke kemungkinan masyarakat mendapatkan akses secara mandiri. Tapi yang jadi masalah adalah perizinan vaksin itu adalah emergency use authorization, di mana ketika emergency use authorization maka pengendalian distribusi harus di pemerintah, namanya juga emergency, jangan sembarangan gitu. Nah, ketika di tangan pemerintah, maka jalurnya itu adalah di lembaga-lembaga vertikal pemerintah, puskesmas, rumah sakit vertikal pemerintah, dalam arti Kementerian Kesehatan. Nah, dengan demikian, maka himbauan kita adalah pemerintah hendaknya bisa lebih mempercepat membuat regulasi yang memungkinkan distribusi obat dan vaksin ini melalui jalur yang non pemerintah. Dengan demikian perizinan emergency use-nya harusnya sudah harus berubah menjadi regular use. Itu mungkin harapan kita. Terima kasih Dr. Eka. Baik, makasih Dr. Seva. Nah, hal ini perlu ditanggapi kayaknya Dr. Kamto ya, terkait dengan izin dan penggunaan ini, karena sepertinya masyarakat walaupun tadi presentasinya terlihat masih kecil ya Dr. Seva, tapi kalangan kita terutama nakes masih banyak berharap vaksin ini bisa melindungi kita. Dan menyambung ada pertanyaan nih Dr. Seva tadi Dr. Kamto ya. Tadi kan sudah dibahas masalah yang sudah vaksin 3 kali 4 kali perlu di-booster lagi, terutama nakes yang potensi resiko tinggi. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk pasien-pasien yang imunokompromis, pasien-pasien lansia dan pasien-pasien hamil? Ini ada sampai 5 orang nih saya hitung nih yang nanya tentang hamil ya. Boleh nggak vaksinnya apa dan pada trimester berapa? Silakan Dr. Kamto. Baik, pertama vaksinnya dulu. Jadi vaksin yang ada aja. Ya, semua vaksin itu boleh diberikan pada siapapun, ya, mau imunokompromis, mau hamil, ya, mau tenaga kesehatan. Nah, kemudian bagaimana pada kelompok yang kelompok khusus, misalnya lansia tadi sudah saya sampaikan. Jadi sebetulnya WHO dan kita sendiri Satgas Imunisasi Dewasa sudah membuat panduan yang bahkan lebih sederhana. Jadi seperti misalnya kelompok yang usia lanjut misalnya. Usia lanjut kalau dia tanpa komorbid itu boleh dilakukan booster setiap tahun sekali. Tetapi kalau ada komorbid itu diberikan booster lanjutan setiap 6 bulan. Tetapi ini kita mempropos ya. Jadi artinya dari kementerian tadi Dr. Seva sudah tayangkan himbauannya adalah melakukan vaksin booster ya Dr. Seva ya. Jadi kalau yang belum booster atau belum vaksin silakan vaksin primer, yang belum booster silakan booster begitu. Nah, lalu bagaimana yang sudah lengkap? Nah, yang sudah lengkap lanjutkan kalau nanti proposal ini disetujui, yang saya dengar sebentar lagi akan keluar kebijakannya itu seperti itu. Nah, kalau orang muda itu artinya dewasa di atas 18 tahun tapi dengan komorbid, itu dianjurkan untuk bisa 12 bulan sekali. Nah, perempuan hamil juga gitu, Dokter Eka. Jadi bisa mendapatkan booster lanjutan pada waktu hamil. Jadi kalau dia hamil, dia kan tadinya masuk ke kelompok dewasa sehat, itu tidak masuk. Tidak perlu dilakukan booster yang ketiga, keempat gitu ya. Tetapi begitu dia saat ini loh ya, saat ini. Jadi begitu dia hamil, maka dia masuk ke dalam kelompok yang harus di booster. Seperti itu. Baik. Jadi masuk kelompok yang memang ada perlindungan lebih gitu ya. Betul, ya. Betul. Baik. Dan aman ya Dok ya untuk orang hamil? Aman ya. POGI pun juga sudah merilis mengenai hal ini. Pada trimester berapapun? Ya. Oke, baik. Ini clear ya. Karena banyak sekali yang bertanya nih di grup di pertanyaan ini tentang ibu hamil.
Nah, ini menarik sekali Dokter Stefani. Ada dari Pak Hari Sufehmi nih mengatakan bahwa jangan tadi masalah APD dan segala macam, tapi tolong diingatkan ke publik nih para nakes bagaimana pentingnya udara bersih dan sirkulasi yang memadai, sehingga sama-sama kita coba jaga selain pakai masker segala macam, bagaimana ruangan kita, sirkulasi udara kita, dan tentu perlunya pemakaian perlu atau tidaknya sirkulasi ini menggunakan tambahan seperti filter dan lain sebagainya. Bagaimana menurut pandangan Dokter Seva tentang hal ini? Ya, saya setuju dengan ventilasi ya. Ventilasi itu penting, tapi memang tentu kalau rumah sakit yang kemudian daerah isolasi, ventilasinya harus diperhitungkan kan. Rumah sakit tahu gitu mengenai itu. Jadi tentu ventilasi jangan keluar ke tempat yang kemudian publik di luarnya rame, ya kan, ventilasi di ruang isolasi. Tapi secara umum betul bahwa ventilasi akan mengurangi burden dari virus di satu ruangan, sehingga kemudian itu akan bisa mengurangi resiko infeksi. Mengenai filter, baik kalau bisa punya filter, tapi tidak semua air purifier mungkin akan bisa bekerja efektif ya. Air purifier tidak selalu efektif karena mereka memang lebih banyak untuk menarik debu. Dan virus ini lebih kecil lagi. Jadi kalau air purifier yang memang bisa menapis sampai mikron yang kecil, tentu itu bisa bekerja. Kalau tidak ya tentu tidak. Jadi saya nggak bisa katakan bahwa dengan air purifier pasti lebih aman, tidak. Belum tentu, tergantung dari kualitas dan spesifikasinya. Ya, baik. Dan ini ada pertanyaan dari Prof. Sujatmiko nih, Dokter Seva. Saya kualat kalau nggak nanya. Bagaimana presentasi kasus COVID sekarang setiap kelompok umur? Tadi mungkin sudah ada sedikit dibahas, tapi ditanya setiap kelompok umur dan bagaimana status imunisasi mereka. Iya, terima kasih. Kalau status imunisasi tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa kita masih punya 16% orang tua yang tercatat tidak mengalami vaksinasi di Indonesia. Itu cukup besar. Kemudian kasus kita, nah ini juga yang menarik. Kasus kita sekarang ini masih seperti yang dulu, bahwa orang dewasa muda itu gini. Kalau dulu awal-awal dewasa muda yang paling banyak, sementara kasus anak kecil dan orang tua itu lebih sedikit. Orang tua geriatri menempati posisi kedua. Tapi angka kematiannya itu lebih tinggi pada orang tua. Nah, sekarang setelah vaksinasi ini ada, kita mulai melihat kecenderungan dewasa muda itu lebih rendah. Jadi betul-betul mulai seperti grafik yang makin ke atas, dari makin anak-anak, kemudian makin usia bertambah, semakin ke arah orang tua itu makin bertambah. Kenapa? Karena dulu orang yang dewasa mudanya bekerja, dia kontak, dia mau positif. Sekarang dengan kekebalan bagus, apalagi dia sudah punya vaksin, maka kejadian dia untuk menjadi sakit itu tidak muncul. Tapi jangan lupa, kondisi dia masih memungkinkan dia menjadi carrier. Yang kemungkinan setelah pulang kerja, dia sempat ada, walaupun dia tidak sakit, dia masih bisa membawa. Dan itu menyebabkan di orang tua cenderung sekarang ini masih justru makin bertambah. Nah, ini yang kemudian kita perlu antisipasi. Lagi-lagi kalau menurut saya, yang penting adalah bagaimana kita meyakinkan kita tidak membawa itu ke rumah kalau kemudian kita beresiko. Ada kontak, kerja tenaga kesehatan, segala macam. Ketika ke orang tua, yakinkan kita mencuci tangan dengan baik, kita menjaga masker barangkali ya. Itu yang kemudian perlu jaga. Saya pikir itu. Baik, ada sedikit pertanyaan Dokter Sukamto, terakhir mungkin ya untuk Dokter Sukamto nih. Terkait dengan kondisi sebenarnya kan ini COVID-19 ini, dan ini merupakan jenis coronavirus ya, dan merupakan gejalanya dan terus bermutasi, dan ini merupakan penyebab ISPA, flu biasa. Nah, kaitannya dengan ini gitu ya, mungkin untuk Dokter Seva dan Dokter Kamto juga, sebenarnya sampai kapan sih ini perang ini akan ada gitu ya? Apakah memang pada akhirnya kita akan selalu vaksin setiap tahun gitu, karena kan ya tadi Dokter Seva sudah menyampaikan sih berubah lagi gitu. Apakah nanti vaksin lagi, atau ada hal lain yang memang kita bisa kerjakan seperti itu? Saya rasa ini pertanyaan terakhir yang cukup menyeluruh ya, bagaimana kita menghadapi si coronavirus ini yang selalu berubah. Dan sekaligus minta dijawab mungkin Dokter Kamto dulu, kemudian Dokter Seva, sekaligus statement akhir kali Dok ya, menutup acara kita. Silakan Dokter Kamto dulu. Baik, harusnya kita rapat dulu ya. Iya, jadi kalau kita lihat perjalanan COVID dan vaksinnya kemudian,
kelihatannya kok kita memang harus ikhlas bersiap-siap untuk selalu aware bahwa COVID-19 ini akan up and down gitu ya, Dr. Seva ya. Nah, lalu kemudian sama seperti bagaimana flu punya sejarah panjang, bisa bikin wabah yang demikian luar biasa, bahkan lebih hebat dari COVID, Dr. Eka. Kelihatannya vaksinasi saat ini masih menjadi jawaban selain berbagai upaya tadi agar virus tidak menular ke kita atau dari kita tidak menular kepada orang lain gitu ya. Jadi upaya vaksinasi, dan tentu saja ini tidak bisa sendirian ya, tenaga kesehatan seperti misalnya PAPDI terus menghimbau untuk teman-teman itu aktif memasyarakatkan vaksin, termasuk vaksin COVID. Sebetulnya itu adalah upaya agar tubuh kita terproteksi dan kita tidak sakit dan kita tidak menularkan kepada orang lain. Jadi itu sebenarnya prinsip dasar dari vaksinasi. Dan kemudian harapannya regulasi vaksin ini juga menjadi lebih mudah. Kawan-kawan yang bergerak di industri vaksin itu bisa terus mengupdate sesuai dengan mutasi yang ada, kalau itu ada mutasi, dan pemerintah dengan terbuka itu memberikan informasi kepada dunia sehingga bisa bikin petanya seperti apa peta varian atau mutasi yang ada di dunia, sehingga kemudian teman-teman peneliti itu juga bisa melakukan penelitian bagaimana vaksin itu efektif. Jadi terus diupdate sehingga kita bisa mendapat banyak pilihan ya untuk melakukan atau memilih vaksinasinya. Itu saja. Barangkali, makasih. Baik, terima kasih Dokter Kamto, tetap optimis ya. Optimis. Dokter Seva, silakan Dokter Seva. Baik, terima kasih Dokter Eka. Jadi betul bahwa kedepannya ini mestinya mungkin jawab epidemiolog barangkali ya, yang lebih kompeten untuk melihat kira-kira forecast ke depannya seperti apa. Tapi secara umum saya sih melihat klinis pasien, kelihatannya kita akan berkembang dan mengarah sebagaimana infeksi-infeksi virus yang lain, sitomegalo, influenza. Pada akhirnya kita akan terbiasa untuk melakukan vaksinasi yang serial, tapi kemudian itu lebih kepada mengurangi mencegah agar kita kualitas hidup nggak jadi jelek. Kemudian mengenai fatalitas mudah-mudahan sih makin lama akan makin kurang. Hanya tinggal penjagaan, dan penjagaan seperti yang saya sampaikan tadi tetap punya kebiasaan cuci tangan karena sentuhan itu masih bisa menularkan. Kemudian menggunakan masker di tempat yang berisiko. Kita masih rekomendasikan ketika datang ke rumah sakit, baik Anda sebagai pasien, sebagai dokter, sebagai tenaga kesehatan, sebagai pegawai, itu biasakanlah pakai walaupun tidak di tempat yang pelayanan kesehatan, misalkan di kantornya begitu ya. Nah, tempat-tempat yang berisiko seperti itu lebih baik tetap kita gunakan masker, dan masker tentu tidak dipakai terus di keteng-keteng kemana-mana, tapi ketika nggak kepake itu dibuang. Untuk saat ini kerumunan besar kita tidak anjurkan untuk saat ini dengan adanya eskalasi seperti ini, dan kalau itu harus terjadi, maka tadi tetap maskering itu akan membantu. Sebelum saya tutup lagi, kelihatannya ada sedikit pertanyaan tadi Dokter Eka, saya minta izin. Yang pertama adalah berkaitan dengan vaksinasi dengan vaksinasi yang lain. Tadi sudah disampaikan WHO menyarankan bahwa Anda boleh melakukan vaksinasi barengan. Vaksin COVID sekaligus influenza bisa dilakukan. Jadi bagi yang bertanya vaksinasi kapan selangnya, bisa diselang, bisa juga barengan dengan vaksin yang lain. Kemudian yang berikutnya ada juga pertanyaan tadi menanyakan tentang kalau orang komorbid kena COVID itu meninggalnya karena komorbidnya atau karena COVID-nya. Sebetulnya meninggalnya karena komorbidnya, tapi komorbid itu eksaserbasi gara-gara kena COVID. Nah, tetap saja ini tidak bisa dikatakan bahwa meninggal bukan karena COVID-nya, karena COVID-nya yang mencetuskan eksaserbasinya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, kita tetap optimis karena insya Allah ini pertama makin lama akan semakin terkendali menurut saya, dan kita akan semakin tubuh kita, kekebalan kita, sistem kita akan semakin mampu mengatasinya.
Hanya tinggal kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga perlindungan diri kita. Saya pikir itu akan berlaku umum dan universal, pada akhirnya akan merupakan kebiasaan kita. Terima kasih Dr. Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Seva, terima kasih Dr. Kamto atas waktunya dan ilmunya ya, dan jawaban-jawabannya terhadap diskusi yang ada tadi ya. Dan di sini kita sudah jelas ya tentang kondisi saat ini memang ada kenaikan. Bahkan Dr. Seva tadi menekankan minggu ini ada beberapa kenaikan dari sisi pasiennya, tetapi kita tetap optimis karena apa? Sebenarnya ini adalah benda yang sama, ternyata mereka bermutasi coronavirus. Jadi tubuh kita juga harus lebih pintar, yaitu tadi Dr. Seva sudah menyampaikan bagaimana kita melakukan universal proteksi ya, bagaimana kita menjaga kesehatan, ya cuci tangan, jaga jarak kalau memang tidak diperlukan ke kerumunan, dan kita selalu pakai masker. Dan tentu daya tahan tubuh kita ya kesehatan itu adalah investasi, maka kita harus terus berinvestasi untuk supaya kita tetap sehat. Kita jaga dengan gaya hidup sehat, ya jaga kesehatan kita, makan yang baik ya, dan tentu selalu berpikir positif dan optimis. Insya Allah kita akan selalu sehat, Indonesia akan selalu sehat, masyarakat kita akan selalu sehat, dan yang sekarang lagi banyak disebut-sebut Indonesia maju, Indonesia emas 2045 akan tercapai. Demikian PAPDI webinar akan kembali lagi dengan topik-topik yang menarik, dan tentu Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam selalu berupaya untuk mengupdate ilmu kepada para internis, kepada para dokter, kepada para nakes, dan tentu kepada masyarakat untuk kita sama-sama membuat masyarakat tetap sehat dan produktif. Sekian, saya Dr. Eka Ginanjar, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari acara webinar ini. Sampai jumpa pada PAPDI webinar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.